Dihitung mundur, 3, 2, 1, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, karena ternyata penilaian Allah tidak hanya kepada amal-amal yang besar saja. Dan kalau dibandingkan amal kecil dengan amal besar, peluang kotor hatinya itu amal-amal yang besar. Padahal di sisi Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita harus meyakini sekali bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan ada perhitungannya. Setiap ucapan yang kita sampaikan itu ada perhitungannya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk lebih hati-hati dalam segala hal, termasuk yang kecil-kecil. Karena kecil menurut kita, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat boleh jadi kita menganggap remeh, tetapi di sisi Allah justru itulah yang akan menjadi fatal. Rekan-rekan sekalian, ya kalau kita lihat Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, ini jadi bahan renungan kita, bahwa seorang yang beriman itu seperti yang berjalan di sekitar onak dan duri. Artinya sangat hati-hati, hati-hati. Ini kelihatannya kata-kata hati-hati itu menjadi bahan penting bagi kita, karena kita kalau tidak hati-hati nyimpen gelas pecah, tidak hati-hati nyimpen pisau bisa terluka, tidak hati-hati kita dalam berjalan bisa menginjak duri. Jadi kata-kata hati-hati ini sepertinya selain kemarin kata-kata sungguh-sungguh ya, bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang all out, Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Artinya hidayah, petunjuk dari Allah itu digantungkan kepada secara syariat ya, tingkat kesungguhan kita. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ya turun pertolongannya juga tidak banyak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam melakukan apapun, maka Allah lebih bersungguh-sungguh. Nah, salah satu yang kita coba ya, kita sebut coba ya, karena A juga baru sangat berpikir dan ingin melakukannya, adalah kesungguhan dalam berhati-hati. Karena kecerobohan lawannya hati-hati, ceroboh ya. Hati-hati, 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 hati-hati. Nah, dari mana timbul kehati-hatian ini? Nah, dari memang orang-orang yang sangat berhati-hati memilih kata, maka kata-kata yang keluar insya Allah akan dibimbing oleh Allah menjadi kata-kata yang terbaik. Kita hati-hati, mungkin orang-orang yang hal-hal kecil seperti memperbaiki arloji itu ya sangat hati-hati, karena kalau salah saja bisa berantakan. Atau yang sedang mengoperasi operasi, apalagi kalau operasinya mungkin ya saya tidak tahu pasti, tapi perkiraan operasi saraf, operasi apalah yang rumit kecil. Nah itu akan sangat hati-hati karena perhitungannya sangat hal-hal yang sangat kecil. Nah, seperti pemeriksaan keuangan juga hati-hati sampai yang kecil. Nah kelihatannya ini harus menjadi salah satu kata yang kita pegang ya dalam hidup kita nih. Ya pikir-pikir gitu, kenapa sering kita ada masalah yang tidak diperlukan. Ini rasakan sendiri ya. Kenapa harus ada masalah yang sebetulnya ini tidak perlu terjadilah masalah ini.
baik di dalam kerjaan, dalam usaha, dalam berdakwah, dalam berbicara gitu. Kadang suka nyesal. Kenapa tadi, apalagi pas dengar rekaman gitu, kenapa sih saya harus mengeluarkan kata-kata ini? Kenapa saya harus menceritakan hal ini? Rupanya ketidakhati-hatian. Nah, jadi kalau boleh kita latih sama-sama untuk lebih mengakrabkan diri dengan kata-kata hati-hati. Dalilnya apa? Ya tadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan ya kembali kepada pembuatnya, dan keburukan yang dilakukan juga tidak akan kemana-mana. Ini ya dalilnya, in ahsantum, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk kamu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Ini surat 17 ayat 7, surat Al-Isra ayat 7. Jadi kita harus menyadari seyakin-yakinnya bahwa kalau kita berbuat baik, yang paling beruntung itu adalah diri kita sendiri. Baik orang berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, kemudian merespon negatif atau tidak, kebaikan kita sebetulnya yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Maka kita harus hati-hati sekali nih, jangan sampai di dalam berbuat baik itu tidak jadi kebaikan yang utuh. Dan yang kedua adalah kalau kita berbuat buruk, kita harus tak yakin sekali bahwa keburukan yang kita lakukan ini pasti akan kembali kepada kita. Pokoknya kalau kita berbuat dosa, kita tuh seperti memasang paku, memasang jarum, memasang ranjau, memasang apalah yang bisa mencelakakan diri kita, dan pasti kita menginjaknya. Jadi kalau kita ngomong yang tidak baik, itu kita harus, walaupun mungkin, atau gini nih ya, dalam kesendirian buka sesuatu yang tidak perlu dibuka, tidak boleh dibuka, tidak ada yang lihat. Tetapi Allah pasti melihat, malaikat juga pasti melihat. Atau kita mikir sesuatu yang tidak baik, nah orang tidak ada yang tahu pikiran kita, tapi Allah tahu. Allah tahu pikiran kita, dan itu akan kembali kepada kita itu. Jadi kita tidak boleh merasa aman dalam kesendirian sehingga kita tidak hati-hati menjaga pikiran, menjaga sikap, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya nyata. Nah, jadi marilah kita bersungguh-sungguh meningkatkan kehati-hatian. Kalau di dalam berbuat baik, jaga niatnya sing hati-hati. Kemarin dibahas alamat untuk apa nih saya ke masjid, untuk pamer ya, atau hanya karena Allah. Untuk apa saya olahraga, untuk apa saya ngebersihkan masjid, untuk apa, alamatnya apa nih saya dalam bekerja ini, alamatnya apa di dalam saya berjuang. Itu harus hati-hati, periksa. Karena tidak hati-hati menulis alamat, ternyata transfer juga nggak nyampe nih. Tidak hati-hati menulis nomor, bisa tidak sampai. Tidak hati-hati menulis alamat, makanya kita akan coba akrabkan diri kita dengan kata-kata hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga pandangan. Ya, memang nafsu pasti membuat kita ingin melihat yang sesuai dengan nafsu. Tapi kita harus tahu bahwa Allah tahu setiap lirikan mata, Allah tahu setiap khianat mata, dan setiap dosa yang dilakukan oleh mata itu akan berefek kepada kerasnya hati, akan berefek kepada hilangnya nikmat ibadah. Ayo hati-hati jaga pandangan, godul basor, sudahlah sekarang tundukkan. Kalau nafsu ingin melihat, karena pasti itu setan ngebisikin, dah lawan saja dengan godul basor. Kalau ingin
nikmat ibadah, kalau ingin merasakan nikmatnya munajat, salah satu kuncinya adalah jaga pandangan. Kalau mata kita belum bisa banyak dengan Al-Quran, belum bisa banyak dengan hal-hal yang positif, maka cegahlah mata kita dari hal yang negatif. Kesenangan memanjakan mata yang tidak hati-hati itu akan betul-betul berefek kepada hilangnya manisnya iman, lezatnya ibadah. Percayalah, orang-orang yang matanya tidak terjaga, tidak hati-hati itu tidak bisa menikmati munajat, tidak bisa menikmati ibadah. Ini bukan perkara yang haram dilihat saja, tetapi terlalu banyak melihat barang-barang yang tidak diperlukan juga bisa jadi ujian. Jadi banyak keinginan. Ya, kalau sudah lihat kan suka kecenderungannya ingin, bukan perlu. Bukan tidak boleh melihat ya hadirin, tapi hati-hatilah dengan pandangan. Hati-hati juga dengan pendengaran. Asli ya, makin banyak kita mendengar sesuatu, membaca sesuatu, itu kan jadi banyak juga yang kepikir. Bukan tidak boleh mendengar, bukan tidak boleh membaca, tapi udah mulai harus hati-hatilah. Karena setiap membaca, melihat, mendengar itu pasti memakan waktu kita. Sedangkan tiap waktu kan terbatas, waktu kita dalam sehari terbatas. 24 jam saja, belum dipakai tidur, belum pakai kegiatan lain. Jadi kita harus mikir gitu, apa yang saya lihat ini nguatin iman, apa yang saya lihat ini bisa ngedekatkan saya ke Allah atau enggak. Terus pikir dulu ya, supaya hati-hati karena nanti waktu kita kan harus kita pertanggungjawabkan. Terus mikir juga, ini harus hati-hati nih mikir tuh. Kadang-kadang kita mikir ngelantur kemana, ke sana sini. Padahal misalkan sedang sholat ya, sedang sholat pikirannya ke sana sini, kan Allah tahu pikiran kita waktu kita sholat ini. Terus apa yang dihasilkan dari mikir ke sana sini waktu sholat? Kenapa enggak lebih hati-hati gitu sholat itu? Diniatkan, ya Allah saya ingin sekali sholat saya ini khusyuk dari awal. Terus jaga gitu pikiran tuh, hati-hati jangan sampai lari sana lari sini, apalagi kalau sedang sujud. Jangan sampai waktu kita sujud, ya bukan berarti udah khusyuk ya, tapi kerasa sekali kalau kita nggak punya tekad dan tidak hati-hati, maka pikiran tuh lari kemana saja. Tidak hati-hati. Terus juga dalam mikir hati-hati, jangan ngelantur, tidak terkendali. Jadi harus bagaimana kalau kita mikir yang hati-hati? Ya setiap mikir langsung kita minta nyambung ke Allah. Supaya minta pikiran kita ini tertata karena otak kita ini milik Allah. Kalau enggak ya bisa kemana aja dan bisa salah lagi. Apalagi kalau bicara ya, kita harus sekarang malah ya sesudah pikir-pikir lebih banyak gitu. Apalagi yang terbiasa bicara seperti gini itu lebih susah untuk hati. Kalau tidak punya kesadaran serius, penceramah, guru, atau pedagang, salesman yang suka banyak bicara tuh, kita bisa banyak masalah gara-gara kita nggak hati-hati jaga lisan. Maka mudah-mudahan nih mulai saat ini bagi yang belum ya, hati-hati. Kalau mau bicara kita coba berlapis-lapis nanya, perlu nggak sih saya bicara ini? Apa niatnya saya bicara ini? Manfaat enggak nih saya bicara ini? Apakah ada baiknya enggak dengan saya bicara ini? Terus nyakitin orang enggak nih saya bicara? Bisa membuat suasana enggak enak enggak dengan perkataan saya ini?
Lebih baguslah kita mikir lebih banyak daripada ngomong banyak dan belum mikir. Kata para ulama kan begitu, orang yang bijaksana tuh mikirnya banyak sebelum bicara. Supaya yang nanti tersampaikan itu betul-betul niatnya lurus dan yang disampaikannya benar dan manfaat. Nggak perlulah kita dianggap pinter, nggak perlu kita dianggap pengetahuan kita luas, dan nggak perlu juga kita segala tanyakan, segala tahu. Kalau toh tidak ada manfaatnya, untuk apa juga. Tidak perlu segala dikomentari, tidak perlu segala ditanyakan. Sepertinya enak tuh orang-orang yang bisa menahan diri. Ya, AA membayangkan ini guru gitu ya, guru AA atau ustadz-ustadz atau para kiai ulama yang udah betul-betul matang ini. Kalau AA perhatikan gitu, tafakur itu aduh enak kalau bisa seperti itu ya. Atau ada beberapa ustadz yang kalem, tenang, hayyin ya, layin, bicaranya sedikit. Bagi yang bakatnya begitu dari awal itu udah beruntung benar tuh ya. Yang dari awal sudah sangat terjaga, terdidik untuk bisa terpelihara. Tetapi bagi sebagian orang yang banyak bicara dan terlalu kebiasaan banyak bicara, untuk ngerem ini memang perlu latihan. Tidak setiap kali kita ingin bicara harus bicara. Tidak setiap kali kita ingin berkomentar harus berkomentar. Tidak setiap ingin nanya harus nanya. Sepertinya enak sekali tuh orang-orang yang bisa nahan diri, hati-hati dalam memilih kata, hati-hati di dalam memilih nada. Ya, kalau bisa ini kita jadi proyek kita bersama ya, hati-hati. Dalilnya sih jelas ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kita akan melihat balasannya. Hati-hati dalam berbicara ini menjadi prioritas utama karena karena pilihan bicara itu cuma dua, faliyakul khairan au liyasmut. Dan barang siapa yang bisa menjamin bagiku menurut Rasulullah apa yang ada di antara dua rahangnya, mulut, dan yang di antara dua kakinya itu kemaluan, nah itu dijamin surga. Yang lebih harus hati-hati adalah ketika kita marah ya. Ketika kita jengkel ya, rasakan kalau lagi marah gitu, lagi jengkel, kata-kata tuh semakin tidak hati-hati nih ya, yang kadang malu sekali atau nyesel ya. Kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Kenapa harus mengeluarkan kata-kata itu? Tapi udah keburu keluar ya. Penyebabnya apa? Ya nggak hati-hati. Dalam keadaan normal hati-hati, apalagi dalam keadaan tersinggung, sedih, sakit hati, jengkel, marah, itu kita harus lebih ekstra hati-hati karena secara ilmunya memang tipu daya setan itu akan merajalela pada waktu kita sedang emosi ya. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tanpa kita sadari kita bisa dimurkai Allah dengan kata-kata itu. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati apalagi hati-hati dalam menulis sekarang ini ya. Tidak ada salahnya kalau kita mau mengirim tulisan WA atau apa, jangan sampai cuman sekali nulis tidak dibaca lagi. Pernah punya teman ya yang kalau ngirim WA tuh kelihatan dia nulis type kan, ada nulis yang type gitu.
tapi kok nggak dikirim-kirim, terus diulangi lagi. Maksudnya sepertinya dihapus lagi. Baru ketika dikirim itu enak sekali bacanya tuh, enak. Dan kerasa ini nulisnya pakai hati gitu. Ini nulisnya tuh hati-hati dan pakai hati. Ternyata tidak sekaligus. Tidak sedikit juga kalau lagi jengkel, aduh ketulis, pengen cepet-cepet nulis, pengen cepet-cepet kirim. Aduh, udahnya tuh nyesel. Karena kalau udah dikirim, ada keburu dibaca, nah, biasanya tidak hati-hati itu adalah kalau tergesa-gesa, ya ingin cepat, sedangkan anak ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Setan itu paling suka melihat kita tergesa-gesa karena membuat kita tidak hati-hati, ya. Coba ini ada dalilnya, tergesa-gesa dari ya. Sebentar ya, nah ini dia. Jadi tergesa-gesa itu memang dari penyakit manusia dan dari setan ini. Khuliqal insanu min waduh kecil sekali ini, maaf ya. Manusia ini khuliqal insana min ajalin. Manusia itu dijadikan bertabiat tergesa-gesa al-ajalah ya, tergesa-gesa. Jadi memang manusia itu orang yang diciptakannya punya tabiat tergesa-gesa. Jadi hati-hati ya di dalam menulis jangan tergesa-gesa, dalam ngambil keputusan juga jangan tergesa-gesa, karena ketergesa-gesaan membuat kita cenderung tidak hati-hati. Lihat orang yang rusuh tergesa-gesa bahwa ini nubruklah, jatuhlah, terplesetlah. Orang yang tergesa-gesa ngerjakan PR, ya enggak, aduh nyesel. Juga kalau ada tugas gitu, PR, waduh cepet-cepet, aduh kenapa yang A yang dibuletin padahal yang benar B, tapi karena tergesa-gesa jadi tidak hati-hati. Al-ajalah ya. Nah rekan-rekan sekalian, apalagi kalau jadi pemimpin ya dalam skala apapun jangan tergesa-gesa mengambil keputusan karena nanti bisa zolim. Harus hati-hati katanya begitu. Ya kita lihat kemarin kehebohan yang terjadi di negeri kita karena adanya undang-undang itu dianggap oleh sebagian ini kok sedemikianlah sehingga sebagian dari masyarakat yang paham merasa ini dibuat tergesa-gesa untuk kepentingan tertentu. Wallahu alam ya. Namun berharap nih kita coba hari ini bagi yang belum ya, bagi yang sudah alhamdulillah syukur. Kita lebih akrab dengan kata-kata hati-hati. Hati-hati dalam segala hal. Hati-hati dalam menjaga niat. Hati-hati beloknya niat ketika sedang beramal. Dan hati-hati menceritakan amal kita kalau sudah beramal. Hati-hati memilih kata, memilih sikap. Hati-hati juga di dalam perilaku tubuh kita ya, karena kalau tubuh ini kan ada bahasanya juga. Ya Allah, umur udah segini, masih sangat banyak kelalaian yang harus sangat diperbaiki. Padahal mungkin belum lama lagi, belum tentu lama nih si umur yang tersisa ini. Kalau tidak hati-hati bisa su'ul khotimah ya, nauzubillahi min dzalik. Doakanlah supaya bisa hati-hati dalam menjaga hati, hati-hati menjaga segalanya. Gitu tuh rekan-rekan sekalian. Asa sararadi ya kalau ingat
betapa banyak kecerobohan yang dilakukan, ketidakhati-hatian yang bisa membuat kita rugi ke diri sendiri, juga merugikan orang lain. Kita tidak hati-hati memilih sikap, kata yang harusnya tidak perlu, suasana jadi rusak. Ya, harus hati-hatilah. Harus berpikir lebih banyak dan dirasa-rasakan lebih banyak lagi. Ya, itu hasil tafakur kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan ini, bagaimana supaya kita lebih hati-hati. AA ingin masukan dari teman-teman tentang pengalaman, baik pengalaman ceroboh yang membuat kita bisa ke depannya lebih hati-hati, atau pengalaman hati-hati yang membuat kebaikan. Kita akan lebih perkaya dengan pengalaman ya, supaya kita sesudah acara ini lebih hati-hati. Lahir batin akal kita ya. Hati-hati menjaga hati. Silakan Pak Faruk, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom untuk share pengalamannya, bisa di-unmute langsung mic-nya. Pak Salman, silakan Pak Salman. Pak Salman Musahidi, silakan mic-nya dinyalakan. Dr. Asep, boleh share pengalamannya mungkin. Baik. Terima kasih Kang Faruk. Silakan. Tahun 2005 sampai tahun 2008 ketika saya masih sering dinas di emergensi di Hasan Sadikin, kan setiap yang kecelakaan itu dilakukan anamnesis, gitu. Ternyata dari hasil anamnesis tersebut, hasil wawancara tersebut, sebagian besar kecelakaan itu di atas 80% itu karena ketidakhati-hatian. Jadi mereka yang masuk instalasi gawat darurat karena kecelakaan itu lebih di angka 80% saat itu, karena ketidakhati-hatian, baik ketidakhati-hatian dari pihak lain ataupun ketidakhati-hatian dari dirinya sendiri. Dan kalau saya lihat dari data yang saya lakukan anamnesis saat itu, faktor hal lain seperti faktor kendaraan, kemudian jalan, dan lain sebagainya itu kecil sebetulnya pengaruhnya. Jadi lebih dari 80% yang menyebabkan orang itu masuk ke IGD karena kecelakaan, itu karena ketidakhati-hatian. Itu aja sedikit pengalaman dulu. Terima kasih. Ini dari ruang gawat darurat. Bayangkan dari sehat, dari enak, dari akrab dengan keluarga, bisa bekerja, tiba-tiba masuk ruang gawat darurat dengan situasi yang sangat tidak nyaman. Nah, ini ternyata penyebabnya adalah 80% syariatnya kurang hati-hati. Terima kasih, Dok. Aduh, senang nih kalau mendengar fakta-fakta yang membuat kita bisa mengambil sikap harus hati-hati. Ya, lainnya silakan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk di-unmute mic-nya yang akan share pengalamannya. Ringkas, bermakna ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit share. Sehat, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Ya gini, sekedar sharing ya. Terutama saya pengalaman pribadi sih. Yang awalnya dari hobi lah, hobi saya. Kebetulan saya hobi memelihara burung. Saya pernah pengalaman yang cukup pahit, Kak. Ditipu sama pembeli. Penjual dari ya itu, dan itu pengalaman itu banyak dialami oleh teman-teman saya, dan ya dengan hobi yang lain ya, ada dengan tanaman, ada dengan ikan segala macam. Jadi mungkin ya karena kita terlalu percaya sama orang dan tanpa kehati-hatian, akhirnya ya itu tindakannya akhirnya ceroboh gitu loh. Akhirnya ya benar hilang semua. Burungnya burung apa? Jadi pesan burung kakak tua, yang datang burung. Kalau datang mending
Jadi mereka menawarkan satu apa namanya, ya itu ya burung yang cukup inilah gitu. Terus dengan harga yang ya memang harganya itu dari harga memang di luar harga yang sebenarnya gitu loh. Ya, jadi sebetulnya bukan tukang tipu yang pinter ya. Kitanya yang nggak sombong. Baik. Kitanya yang Luar biasa nih. Masih ada burungnya sekarang. alhamdulillah masih ada yang lain gitu loh. Nah, pengalaman itu juga pernah dialamin sama teman saya gitu. Itu malah saat ini kan tanaman nih lagi apa ya? Lagi booming lah gitu loh. Ya dia situ sama. Beli ini murah harganya. Ternyata barang nggak dikirim, uang hilang, segala macam. Akhirnya urusannya ya panjang gitu loh. Apalagi kalau tanaman. Ini banyak tanaman nih ya. Tuh lihat sebentar. Waduh. Wah, nggak bisa. Iya. Nah, jadi itu mungkin pengalaman yang bisa ini sama teman-teman jamaah rekan-rekan yang lain lah, supaya benar-benar berhati-hati lah kalau memang kita harus. Ya, dalam usaha ya, apalagi makan obat harus hati-hati, ya nggak? Betul, A. Kalau tidak hati-hati dalam makan obat, ya ini juga saya tidak hati-hati barusan memindahkan ini. Kamera langsung mati ya. Baik. Ya. Selanjutnya terima kasih Pak. Baik. Bagi yang jual beli hati-hati ya. Ayo AA sangat berharap ada pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang membuat kita lebih serius dengan kehati-hatian ini ya. Silakan. Yang ketipu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya Bang. Waalaikumsalam. Silakan. Berikutnya Pak Dali. Pak Dali silakan Pak. Ya, sharing aja nih. Kebetulan saya kerjanya bagian evaluasi gitu ya terhadap program-program ya, program-program televisi. Nah, emang pengalaman saya memang perlu hati-hati banget ketika kita mengevaluasi sesuatu gitu ya. Karena apa yang kita ucapkan itu kadang menjadi kebijakan dan itu bisa mematikan rezeki orang, Kak. Jadi ketika kita bilang ini bagus atau tidak bagus gitu ya, nah itu yang dipegang, terus itu disampaikan ke klien dan akhirnya program itu dimatikan gitu. Aduh itu sangat nyesel banget gitu ketika saya ngomong begitu gitu. Jadi memang perlu hati-hati kayak begitu, harus benar-benar ditelaah lagi gitu, pemilihan katanya benar atau enggak gitu ya. Gitu aja sih ya. Siap-siap, jangan tergesa-gesa dan jangan emosi ya, karena lagi emosi itu kecenderungannya kita tidak hati-hati. Terima kasih Bang. Ini ada nggak notaris atau apa gitu ya, perbankan atau karena biasanya di perjanjian kalau tidak hati-hati jadi ketipu ya. AA dulu juga gitu, karena nggak hati-hati membaca kesepakatannya, jadi mengikat terus ya. Dulu ada tuh bahwa kalau sudah terikat dengan ini tidak boleh mengirim ini ke sana sini, walah jadinya karena nggak hati-hati udah jadi terikat oleh sesuatu yang membuat kita rugi jangka panjang akibat tidak hati-hati. Silakan, adakah dari sisi lain? Yang dagang, yang apa gitu, tadi pembeli itu tidak hati-hati ketipu, sekarang pedagang tidak hati-hati. Atau siapa kemarin cerita, ada enggak Pak Faruk? Ya, ini sudah ada yang buka mic-nya, ada Pak Swandono SWD. Silakan Pak, mic-nya dinyalakan. Sudah. Ya, silakan Pak. Pak Swandono. Nah, waktu pembukaan juga pernah ada ceramah ya, ini beliau tidak hati-hati, pembawa acaranya berkata begini, alhamdulillah hadirin sekalian, sudah hadir Kiai yang kita tunggu-tunggu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ila arwahi agim al-fatihah. Nah, jadi ila arwahi itu kan buat yang udah mati. Ya nggak apa-apa, silakan ya. Mana? Baik, berikutnya Pak Sandra Yudhistira atau Pak Swandono, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berinteraksi langsung sama Agim. Terima kasih. Dari mana?
Dono. Saya dari Pamulang, Tangerang Selatan. Wah, tetangga ya. Iya, terakhir dengar tausiah secara langsung di Masjid Al Hakim di BSD udah beberapa bulan lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Minggu besok tuh ya di sana biasanya minggu ketiga Oh, sekarang. minggu ketiga. Sudah jalan lagi ya? Sudah. Ya, insya Allah hadir lagi ya. Ya, mau sharing mengenai ketidakhati-hatian. Ini kejadian dengan saya sendiri persis tahun lalu, Kak. 1 tahun bulan ini. Alhamdulillah saya ada travel, baru merintis usaha travel waktu itu. Dan karena saya ingin serius, saya resign dari tempat saya kerja, kemudian saya serius di travel. Pada saat saya resign, tentu saya pamit lah ke banyak relasi, ke teman-teman dan mitra kerja sebelumnya waktu saya masih bekerja. Nah, kemudian ada satu mitra kerja saya menghubungi untuk bekerja sama menjalankan travel. Waktu itu poinnya memang bagus, dia masuk, dia bilang saat ini untuk jual tiket pesawat dan voucher hotel agak susah kan karena saingannya cukup banyak dengan online travel dan sebagainya. Saya bilang betul. Ya sudah, nih saya kebetulan punya kerjasama spesial dengan berbagai airlines dan hotel yang bisa menjual dengan harga jauh lebih murah. Nah, itu disitulah ketidakhati-hatian saya karena saya melihat selama ini waktu saya bekerja dan dia di perusahaan lain pun kita kerjasama cukup lancar, berjalan nggak pernah ada masalah dan sama sekali nggak ada masalah dan saya nggak ada curiga sama sekali. Kemudian kita kerjasama. Alhamdulillah 1 bulan berjalan, tiket pesawat, hotel berjalan dengan lancar. Memasuki bulan kedua, begitu pembukuan mulai banyak, nah mulai itu satu persatu yang sudah di booking sebelumnya, kemudian mau dipakai terbang, nggak bisa tiketnya. Voucher hotel juga gitu, sudah di booking sebelumnya, begitu sampai di hotelnya nggak bisa check-in. Semakin kesini di bulan kedua semakin banyak kasus dan begitu meledak pada saat saya punya pembukuan grup penumpang pesawat yang akan pergi ke Brunei dan kebetulan saat itu yang akan pergi itu pimpinan pondok pesantren satu keluarga ingin pergi ke Brunei menghadiri wisuda anaknya di sana sekitar hampir 25 orang lah satu keluarga mereka berangkat. Dan qadarullahnya kok tiketnya nggak bisa di-shoot. Tiketnya nggak bisa di-shoot, kemudian orangnya ini yang sebenarnya sebelumnya saya kenal baik, nggak ada masalah, menghilang. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak bisa nemuin dia, saya nggak bisa hubungin dia. Dan akhirnya saya harus bertanggung jawab dengan tiket yang 25 penumpang itu, plus kasus-kasus kecil yang lainnya, datangnya pun bersamaan, klaimnya bersamaan, semuanya benar-benar seolah-olah yang tadinya 1 bulan pertama saya merasa, wah bisnis saya akan berkembang nih. Saya merasa jalan terang terlihat, tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba semuanya runtuh. Dan yang jadi pengingat saya untuk benar-benar berhati-hati, dan itu jadi pukulan berat juga untuk saya. Akhirnya untuk mempertanggungjawabkan itu semua, saya nggak ada pilihan lain. Saya harus jual rumah, saya harus jual mobil untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dan persis 1 tahun yang lalu sampai detik ini, saya masih ingat banget kecerobohan saya itu dan ya itu benar-benar pembelajaran yang sangat-sangat berharga sampai detik ini saya jalanin bisnis yang lain. Itu selalu saya ingat dan saudara-saudara pun juga selalu mengingatkan begitu saya mau melangkah. Saya selalu konsultasi dengan kebetulan kakak saya juga pebisnis. Saya selalu konsultasi dengan beliau dan setiap kali saya ingin mengambil tindakan yang ya boleh dibilang agak terlalu berani, dia selalu bilang, masih ingat nggak kejadian tahun lalu? Udah kalau udah dibilang gitu udah saya langsung ngeremnya pakem banget itu langsung. Istri saya juga gitu. Ingat nggak tahun lalu? Ingat nggak rumah? Ingat nggak mobil? Wah udah langsung udah kayak rem mendadak gitu, udah langsung nggak bergerak lagi saya gitu. Langsung ya udah berpikir ulang lagi. Ya itulah pelajaran ketidakhati-hatian saya. Siap tuh, apalagi bagi pemula ya. Pokoknya kalau udah ketemu orang, cerita
besar untung, kemudian urusannya gampang, nah itu udah harus hati-hati nih. Pokoknya orang cenderung tidak hati-hati itu kalau udah lihat untung besar dan gampang, ya kan? Betul. Nah, Apalagi di masa sekarang ini ya, di masa susah begini banyak sekali yang menjanjikan hal-hal kayak begitu, tawaran bisnis, iya, kerjasama. tenang. Sekarang lebih banyak musyawarah dan istiqoroh. Terima kasih Pak Suwandono. Terima kasih ya. Ini sekarang di rumah siapa ini? Sekarang ngontrak, Kak. Nah, nggak apa-apa kan, sama aja kan. Ini Ya, alhamdulillah masih bisa ngontrak, Kak. Pokoknya kalau nasi jadi bubur, pikirannya bagaimana cari cakwe, ayam, kacang polong supaya jadi bubur ayam spesial, ya. Betul. Tidak boleh mundur, tapi tetap harus maju dalam keadaan lebih hati-hati. Terima kasih ya, pengalamannya ini buat AA bermakna sekali. Lanjut. Baik, berikutnya silahkan mic-nya dinyalakan yang akan share pengalamannya. Nggak ada ibu-ibu nggak hati-hati nyimpen termos, itu anaknya kebanjur air panas. Ada yang tidak hati-hati waktu nemenin anaknya berenang, ada juga yang jadinya fatal. Memang hati-hati ini merupakan kata-kata yang tidak boleh jauh dari diri kita. Karena tanda orang beriman memang hati-hati dalam segala urusan, ya. Tetapi tidak boleh juga terlalu hati-hati yang membuat tidak berbuat, ya, karena kita harus tetap berbuat. Hanya perhitungannya harus lebih matang dan tanpa tergesa-gesa. Ada lagi kah? Kalau tidak, sudah ada. Ini ada. Assalamualaikum. Ya, Bu Irma. Silakan Bu Irma. Assalamualaikum. Iya, silakan. Silakan Bu Irma. Silakan. Silakan Bu. Ya, ada kendala teknis. Halo? Iya, silakan Bu Irma. Oke, iya. Baru 1 minggu saya tinggal di Ternate, itu pada ya kebetulan lagi santai-santai hari libur, tiba-tiba ada teman telepon, kemudian saya langsung terima gitu. Nah, suaranya itu persis sekali teman dekat saya. Nah, jadi pada saat itu dia bilang gini, karena saya percaya banget, oh ini adalah teman saya juga nggak tanya-tanya lagi, tapi yang saya pikirkan pada saat itu, loh kok nomor HP-nya kok beda gitu. Oh, saya pikirnya positif aja, oh barangkali sudah ganti yang baru. Ya sudah, saya langsung tanya, ada apa yang bisa saya bantu gitu. Nah, terus dia bilang, Irma, saya lagi perlu uang nih hari ini. Nanti 1 minggu saya kembalikan, dia bilang gitu. Nah, tanpa babi bu, saya itu langsung percaya aja itu AA gitu kan. Oh ya sudah, saya bilang berapa perlunya. Kemudian dia sebutkan angkanya. Bisa nggak? Dia bilang ditransfer sebelum jam 1 siang gitu. Oh ya bisa, saya bilang gitu. Ya sudah itu saya segera minta tolong sama suami saya, tolong antar saya ke ATM. Terus pada saat itu suami saya bilang, bener nggak itu temenmu yang kamu maksud? Bener kok, suaranya bener banget kok ya. Dia bilang, ya sudah kalau gitu bismillah deh. Udah saya langsung transfer uangnya yang seperti yang dia seperti dia minta. Nah, begitu langsung saya nggak berpikir apa-apa, nggak pikir negatif lah gitu. Sampai rumah saya baru suami saya ingetin, coba tolong ditelepon itu temennya udah diterima belum. Nah, begitu saya telepon teman saya yang saya percaya, yang saya yakin betul itu adalah dia, ternyata saya tanya, barusan kamu telepon saya enggak? Enggak, dia bilang, astagfirullahaladzim. Nah, terus tadi yang barusan telepon saya kok suaranya persis kamu ya? Enggak, saya enggak telepon kamu. Terus saya kasih tahu, Masya Allah, saya barusan transfer uang sejumlah ini yang seperti tadi suara kamu yang minta. Ternyata itu saya ditipu, Itu saya, Masya Allah, saya baru benar-benar kaget sekali ya itu karena ya itu saya udah diingetin suami saya ya, Gim, cuman karena saya percaya sekali itu adalah suara teman saya yang saya percaya betul, saya nggak berpikir panjang itu, Jadi ya sudah ternyata itu saya ditipu dan ya udah hilang uangnya, Nah ini barangkali mungkin
buat teman-teman gitu ya, kalau ada kejadian yang seperti ini ya suaranya tuh sama persis gitu loh, Ya, dengan teman saya itu. Nah, ternyata baik. memang harus dicek sebelumnya. Itu barangkali sharing saya, Terima itu kasih. karena tidak hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Tabayun berarti ya, cross check ya. Nah ini juga ada yang nulis hati-hati nulis status katanya ya. Wah sekarang mah ada yang hati-hati juga ngirim itu apa emoji atau apa ya. Ya ngirim emoji itu bisa jadi masalah tuh kalau tidak hati-hati. Harus hati-hati dalam segala hal. Hati-hati dua kata yang dituliskan namun tidak mudah untuk diimplementasikan. Oh, hati-hati kalau membuat status di medsos. Hati-hati kalau bicara dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Hati-hati bicara dengan orang tua yang sudah lanjut usia, apalagi sedang sakit, karena orang tua semakin lanjut usia semakin sensitif. Jangan sampai kata-kata kita membuat orang tua jadi sedih, walaupun tidak ada niat untuk menyakiti orang tua. Wah benar ini ya, ada orang tua kalau sudah sepuh, apalagi sudah biasa, sudah sakit, sepuh menjadi, dan itu hikmahnya membuat kita menjadi lebih berhati-hati kan menjadi lebih baik. Hati-hati servis mobil sampai mau terlindas, alhamdulillah. Ya, silahkan ada lagi terakhir nih Pak Faruk. Ya silakan Pak, ada Pak El Fajri Hanif, mic-nya Ya. dinyalakan. Silakan Pak. Sudah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri dari Ketemu lagi ya, ini yang kedua. Saya dari LA, Pak, Lenteng Agung. Oh iya, Los Angeles. Iya, Nah, silakan. Los Angeles. Saya cuma pengen minta tips saja sebenarnya. Masalah kehati-hatian ini gimana mengelola kalau kita sudah mengalami akibat yang buruk. Saya juga saat ini lagi berusaha untuk menata hati menerima qadarullah sebenarnya. Ketipu seperti biasa dan nilainya lumayan besar. Nah mungkin masih bolak-balik hatinya. Kadang-kadang ikhlas menerima, kadang-kadang menyesal luar biasa. Nah ini yang saya harus dapatkan tips trik gimana menghadapinya cobaan seperti ini ya. Pernah ada cerita ini Pak, ada seorang ya pengusaha yang wah sukses sehingga ini cerita tentang orang lain ya. Ini ada tulisannya di buku Asmaul Husna itu ya. Tapi ya begitu karena sukses dia jadi tidak serius dengan apa yang disukai Allah ya. Sampai suatu saat anaknya meninggal. Nah, setelah itu dia baru sadar, wah, anak saya begini, aduh saya menyesal karena saya banyak dosa. Mulailah hijrah tuh Pak. Hijrah aja, tobat, minta ampun ke Allah, sholat jadi ke masjid. Tapi lambat laun terus saja. Usahanya tuh merosot dan sebagainya. Bisnisnya ada yang fail, ada yang gagal, juga ada yang ketipu, ada yang komplain. Orang ini heran, ya Allah saya tuh berusaha dekat denganmu. Saya berusaha tobat, kenapa begini terus sampai nanti ternyata taat tuh bisa membuat saya ketipu terus gitu, habis-habisan, rumah enggak ada, kendaraan, tabungan. Nah datanglah ke seorang ulama, Yai kenapa hidup saya gini-gini terus? Oh kata Kiai gini, ini kalau botol nggak bisa kalau pengen isinya bening tapi penuh dengan kecap isinya, maka kecapnya harus dibuang dulu. Nah udah gitu botol ini kan masih kotor, kalau dicampur air bening tetap masih keruh, makanya dikocok supaya keluar yang nempel-nempelnya sampai nanti airnya bening sekali. Barulah sadar, oh iya. Mungkin Allah sedang membersihkan saya dari apapun yang bisa mengotori hati, mengotori bekal pulang saya ke akhirat. Jadi lagi dikuras supaya nanti pas episode baru tidak ada tercampur dengan hal-hal yang bisa mengotori. Nah sesudah mendengar itu, semangat.
Halo, kenapa jadi Ya, mikir? halo. Saya tadi itu, tapi akan ngalamin juga ya. Wah dulu sedikit Ya, di dunia, kemudian wah itu ini, tapi ya alhamdulillah ternyata ya mungkin Allah mau menguras lah ya supaya tidak ada ya, ya. campuran. Ini mohon maaf ya, hanya sekedar cerita aja. Boleh nggak Boleh. kita tidak memaafkan orang yang menipu kita? Apa untungnya tidak memaafkan? Sedangkan beliau apa untungnya? Iya sih, ini ego aja Kak. Jadi apa ya? Ya, halo. Bukankah dengan kemarin Iskandar bercerita, salah satu pahlawan kita adalah orang yang menyakiti kita, yang dengan disakiti kita bisa jadi berguguran dosa, dengan disakiti kita bisa lebih bersih, dengan disakiti kita akan diberikan lebih baik, ya nggak? Kenapa kita harus marah kepada orang yang jadi jalan kebaikan kepada kita? Walaupun caranya tidak sesuai harapan, ya. Makanya dalam Islam tidak boleh dendam. Dan dendam mah cuma capek, ya kan? Betul sekali ya, betul. Jadi Makasih banyak. udah uang nggak ada, udah gitu hidup kita jadi menderita, tinggal nol. Pahala Bagi dua kali ya. kali pahalanya nggak ada. Baik, Ya. baik. Makasih banyak. Iya, bangga-bangga. Mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, satu lagi mungkin Udah ada Pak Suci Priyanto. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Ya, kumaha, damang. Alhamdulillah. Ya, ini mau sharing-sharing sedikit, Jadi berbagi pengalaman cerita ini ya. Jadi hati-hatinya itu pada saat kita lagi dikasih ujian ada gitu, Ya, Masya Allah, pada saat kita lagi kasih ujian ada itu, kurangnya kehati-hatian itu dalam mengambil langkah yang merasa kita kadang-kadang suka nggak ngelibatin Allah gitu, adalah perkara kita untuk mendapatkan tawaran sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang dalam bisnis itu, kita terkadang lupa tidak melibatkan Allah di dalam situ, kita tidak banyak mengingat Allah, terus jauh gitulah kepada yang memberi kita itu, sehingga Allah itu ngingetinnya tuh unik, dihadapkan dalam suatu proyek itu yang tadinya itu sudah di depan mata kita, yang sudah 99% lah gitu. Tapi diri kita sendiri kadang-kadang suka lupa nih, ini sisanya ini milik Allah gitu, Itu ternyata ibarat kata orang udah mau makan ya, udah di piring nih, posisi begitu kita nyuap, aya kucing liwat gitu, cebut, tuh langsung ampar-amparan eta posisi. Sedangkan di situ sudah ibarat kata mah pengorbanan geus loba lah gitu, udah banyak keluar biaya, tenaga, pikiran segala macam, tapi lupa gitu ku Gusti Allah anu sing bere gitu, leungit kabeh eta sampai akhirnya semua apa yang menjadi harapan dan ini tuh timbulnya jadi kecewa gitu, kecewa sampai akhirnya nggak cuma sampai di situ aja, Allah pun mengingatkan lagi, bahkan yang sudah ada itu semua itu pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu berjalan tiba-tiba banyak sekali kendala gitu, dan Masya Allah ternyata setelah singkat cerita dicoba direnungin, coba di ini, akhirnya ya kembalinya ke ini, kembalinya ke diri gitu, Masya Allah. Itu ternyata banyak kelalaian gitu, jauh dari mengingat Allah, jauh dari perkara ibadahnya,
oh ternyata yang A bilang tadi, ibarat kata botol tadi bersihan gitu, itu memang asli itu. Dan pada saat proses pembersihannya itu, waduh, luar biasa gitu. Biasanya luar biasa karena lengket kerak-keraknya. Mohon. Terima kasih ya. Mohon bisa waktunya udah hampir habis. Terima kasih sahabat sekalian. Ada Yogi, apa kabar Yogi Samudra? Aduh. Apa kabar Yogi? Terlalu dekat Yogi. Ya udah, alhamdulillah. Terima kasih kalian. Alhamdulillah. Ada Oges, nggak sempat diajak ngobrol guys ya. Ndut mah senyum-senyum aja, beda sekarang lihat Ndut nih. Terima kasih. Kawan-kawan semua terima kasih ini ya dari semua yang mengikuti dari semua medsos, semoga ada manfaatnya. Kita bulatkan tekad, berhati-hati, berpikir lebih banyak, rasakan pakai hati, bertanya kepada yang ahli dan istiqoroh dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita termasuk orang yang ditolong Allah ya, tidak perlu menjalani sesuatu yang buruk karena kecerobohan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, di Agim Daily Vlog sudah keluar yang baru ya tentang hutang. Apa? Hutang. Tentang bayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.